Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Fahlevi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum asesmen teknik tes dan non-tes, bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Nur Aini dengan NIM 19010264 dari kelas A4BK 2019. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis ITP dengan menggunakan aplikasi ATP pada tingkat SMA. Nah, sebelumnya saya telah melakukan kegiatan penyebaran instrumen terhadap 3 kelas yang semuanya mendapat yang dari ketiga kelas tersebut saya mendapatkan 95 responden. Nah, untuk 95 responden ini saya bagi menjadi 3 kelas, yaitu 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3. Nah, hasil dari analisis hasil identifikasi kebutuhan ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa yang sesungguhnya sehingga program layanan bimbingan dan konseling yang akan disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, ini yang pertama untuk kelas 11 IPA 1. Nah, untuk 4 poin ke atas ini saya tidak memasukkan NIS yang benar karena untuk 4 poin ke atas ini di aplikasi ATP-nya tidak akan masuk. Jadi langsung ke poin yang kelima. Nah, langsung memasukkan data tadi. Nah, untuk memasukkan data kita pilih file, import dari Excel, terus ininya all file agar semuanya terbaca. Nah, ini untuk data mentah satu saya coba masukkan. Nah, untuk memasukkannya lumayan ada jeda waktunya. Nah, ini kan sesuai tadi saya katakan bahwa 4 poin ke atas itu tidak akan masuk dalam aplikasi ini. Nah, tapi tetap dalam satu kelas ada 30 siswa. Nah, sebelumnya kita harus hitung skor dulu dalam opsi eksekusi karena jika tidak, dalam analisis kelompok ini tidak akan terbaca. Oleh karena itu, kita klik dulu eksekusi terus hitung skor. Udah gitu, langsung masuk. Nah, ini adalah hasil analisis kelompok. Pada grafik profil kelompok ini ditampilkan dengan diagram batang. Nah, untuk setiap batang hijau ini memperlihatkan skor untuk satu aspek. Jadi, setiap satu batang ini merupakan satu aspek. Kemudian, nah, semakin tinggi batang, maka menunjukkan semakin tinggi pula tingkat perkembangan kelompok untuk aspek tersebut. Nah, sedangkan yang garis kuning ini merupakan rata-rata kelompok. Nah, untuk diagram batang yang paling tinggi ada pada aspek yang ke-6. Jadi, menunjukkan nomor 6 ini merupakan aspek yang paling tinggi di antara 11 aspek lainnya. 10 aspek lainnya. Aspek yang ke-6 ini merupakan aspek peran sosial sebagai wanita dan pria. Kemudian aspek yang kedua yang paling tinggi pada urutan ke-10. Aspek yang ke-10 ini merupakan kematangan hubungan dengan teman sebaya. Bisa teman-teman lihat. Ini yang pertama ini skornya 4,706. Sedangkan untuk yang tertinggi kedua aspek yang ke-10 skornya 4,672. Begitupun seterusnya sampai yang terbawah
yang paling rendah pada aspek yang ketiga, yaitu aspek kematangan emosional, yaitu skornya sekitar 4,522. Baik, dilanjut di analisis individu. Kita klik semua, klik langsung namanya. Nah, ini langsung muncul hasil analisis per individunya. Di sini juga sama, digambarkan, diperlihatkan dalam diagram batang. Nah, untuk merah ini untuk setiap individunya, aspek per individunya. Kemudian yang ungu ini merupakan rata-rata per individu, yang kuning rata-rata kelompok, dan yang hijau kelompoknya. Kemudian kita lanjut di analisis kelompok, kemudian kita lihat di distribusi frekuensi konsistensi. Nah, pada distribusi frekuensi konsistensi ini memperlihatkan tingkat keseriusan peserta dalam menjawab angket yang diberikan. Nah, berdasarkan grafik di sini, dapat diketahui sebanyak 1 orang siswa memperoleh skor konsistensi yang paling tinggi, yaitu 10,00, dan 1 orang mendapatkan nilai terendah, yaitu 0,00. Nah, terdapat juga nih yang kurang dari 5, terdapat 17 siswa yang memiliki skor kurang dari 5. Kemudian dilanjut di aspek distribusi frekuensi per aspek. Nah, untuk landasan hidup religius ini rata-ratanya 4,66, simpang bakunya 0,40, koefisien diferensinya 15,11. Begitupun sampai aspek yang ke-11, kesiapan diri untuk menikah. Rata-ratanya 4,66, simpang bakunya 0,46, koefisiensi valensinya 17,44%. Lanjut pada 8 butir tertinggi. Nah, ini untuk aspek yang paling tinggi berada pada aspek yang ke-6, yaitu peran sosial sebagai pria dan wanita. Begitupun sampai terakhir ada yang ke-8, ada aspek yang keempat, yaitu kematangan intelektual. Kemudian kita dilanjut pada 8 butir terendah. Nah, 8 butir terendah ini yang menjadi acuan untuk dibuatnya sebuah RPL atau rencana pelaksana layanan yang akan dilakukan terhadap siswa, itu juga sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Nah, yang pertama ini ada aspek yang pertama itu landasan hidup religius. Nah, untuk menentukan pembuatan RPL-nya itu bisa dilihat dalam opsi ini seperti buku. Nah, tadi kan aspek yang pertama satu-satu. Nah, kita lihat satu-satu. Kita klik, pilihnya yang satu-satu atas. Nah, dari keempat poin di sini, kita bisa ambil poin mana yang akan diambil untuk dijadikan topik dalam pembuatan RPL itu sendiri. Nah, begitupun seterusnya sampai aspek yang terakhir, yang ke-8. Nah, di sini juga yang terakhir landasan hidup religius. Tapi di sininya butirnya 1, 2. Dilihat lagi 1, 2. Nah, ini juga sebagai bahan untuk jadikan topik pembuatan RPL itu sendiri. Ya, dilanjut. Nah, lanjut, ini merupakan laporan hasil ATP-nya yang dibuat dalam bentuk Word.
Nah, untuk poin pertama ini ada hasil identifikasi kebutuhan siswa yang tadi dari ATP itu sendiri. Nah, ini ada analisis kelompok, profil tingkat. Nah, yang pertama ada profil tingkat perkembangan kelompok yang telah saya paparkan sebelumnya di aplikasi ATP. Dan ini sudah saya susun juga dari aspek yang paling tinggi sampai aspek yang terendah berada pada aspek yang ketiga, kematangan emosional. Dan di yang kedua ada distribusi frekuensi konsistensi yang telah saya paparkan juga, distribusi frekuensi aspek di sini. Nah, di sini ada yang keempat, 8 butir terendahnya. Nah, 8 butir terendah ini yang akan dijadikan bahan pembuatan RPL yang akan nanti diberikan kepada siswa sesuai tugas perkembangannya. Nah, untuk poin yang pertama ini ada butir satu-satu. Nah, satu-satu ini bisa teman-teman lihat. Saya bersyukur kepada Tuhan bila memperoleh nikmat atau kesenangan dan sampai terakhir berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan rencana pelaksana layanannya. Ini menyesuaikan sesuai urutan pada 8 butir terendah. Nah, untuk yang pertama ada butir satu-satu tadi landasan hidup religius. Oleh karena itu, saya mengambil tema membiasakan diri menanamkan nilai Islami pada siswa. Saya mengambil sasaran bidang layanannya bimbingan klasikal, komponen layanannya dasar, dan bidang layanannya pribadi. Untuk fungsi layanannya, pemahaman dan pencegahan, tujuan umumnya, konseling mampu membiasakan diri untuk menanamkan nilai Islami dan menjalankan kewajibannya terhadap agamanya, dan tujuan khususnya menyesuaikan dengan topik atau tema yang akan diberikan. Nah, untuk materi layanannya juga menyesuaikan dengan topik dan tema, seperti upaya pembiasaan menanamkan nilai Islami, manfaat berdoa, kebiasaan-pembiasaan menunjang terbentuknya sifat terpuji pada siswa, dan upaya yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan sifat-sifat terpuji pada siswa. Dan ini untuk sumbernya, saya ambil dari Google Scholar. Metode atau teknik yang saya berikan kepada siswa itu pemberian informasi dan permainan drama sosiodrama. Karena menurut saya dengan bermain peran sosiodrama ini akan memudahkan siswa dalam memahami bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Islami pada dirinya. Oleh karena itu, media dan alat yang saya butuhkan dalam pelaksanaan bimbingan klasikal ini yaitu skenario drama. Nah, ini untuk tahapannya masih sama seperti pada RPL pada umumnya. Dan ini untuk materi layanannya menyesuaikan dengan topik dan tema. Seperti kegiatan pembiasaan yang menunjang, terbentuknya sifat terpuji pada siswa. Nah, seperti ini membiasakan sholat zuhur berjamaah ketika di sekolah, mohon maaf, membiasakan religius. Dan di sini ada upayanya, upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan sifat-sifat terpuji pada siswa. Nah, ini nih untuk sumbernya saya ambil juga dari Scholar. Ini merupakan sebuah artikel ilmiah. Nah, untuk butir yang kedua dalam butir terendah ada aspek yang kelima, yaitu aspek yang kelima ini merupakan kesadaran tanggung jawab. Nah, adapun poinnya dalam butir 55 ini saya mempelajari cara-cara menghormati orang lain, memelihara persahabatan dengan teman, berinteraksi dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai persahabatan, menjalin persahabatan karena banyak manfaatnya. Oleh karena itu, pada butir kesadaran bertanggung jawab ini saya mengambil tema membangun keakraban dengan teman, menyesuaikan dengan poin yang kedua yaitu senantiasa memelihara persahabatan dengan teman dan menjalin persahabatan karena banyak manfaatnya. Bidang layanannya saya ambil layanan sosial, dan ini tujuan umumnya
konsili mampu menjalin dan membangun persahabatan dengan baik. Tujuan khususnya menyesuaikan dengan topik dan tema, teman-teman bisa lihat. Dan ini untuk materi layanannya membina hubungan baik dengan teman, manfaat membina hubungan baik dengan teman. Dan untuk sumbernya, saya ambil juga dari Scholar. Metode teknik atau teknik yang akan dilakukan yaitu saya ambil diskusi dan permainan simulasi karena menurut saya dengan permainan simulasi siswa akan lebih mudah memahami dan mempraktekkan bagaimana menjalin hubungan baik dengan temannya. Oleh karena itu, media atau alatnya saya membutuhkan beberan simulasi seperti papan simulasi, papan kartu dan sebagainya. Nah, ini untuk tahapannya masih sama seperti pada EPL pada umumnya. Dan ini untuk materi layannya menyesuaikan dengan topik, membina hubungan baik dengan teman sebaya. Manfaatnya, dan ini untuk sumbernya masih sama, saya ambil dari Scholar. Dan ini butir yang ketiga, aspek yang ketiga masih sama, cara membiasakan berperilaku jujur karena poin butir yang kedua ini merupakan kematangan landasan perilaku etis yang dimana pada poinnya ada salah satu poin yang membahas tentang berlaku jujur dalam bergaul dengan orang lain. Sampai aspek yang paling yang ke-8 yang terakhir. Nah, ini untuk laporan hasil analisis untuk kelas 11 IPA 2, formatnya masih sama seperti yang pertama dan ini untuk yang ketiga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.